Oke, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sesuai yang saya sampaikan kemarin ya, minggu ini saya akan banyak ngomong karena saya belum membedah atau menjelaskan listing kode ya atau logika program di CI 4 dan terutama nanti saya ingin membahas dan mendemokan untuk bab 4 ya. Nah, banyak sekali pertanyaan di bab 4 ya. Kemudian nanti juga perlu saya sampaikan untuk minggu depan ini kan sudah UTS ya. UTS-nya yang pasti kan take home ya. Yang pasti take home dan saya kira kalau UTS itu kan nggak perlu ke kampus ya. Karena tidak seperti UAS ya. Kalau UAS harus hadir ke kelas karena ada tanda tangan berita acara. Kalau UTS kan nggak perlu ya. Berarti teman-teman minggu depan nggak perlu masuk ke kelas, nanti akan saya buka absennya ya, absen online nanti gitu ya. Untuk tugasnya ya, untuk tugasnya untuk pengganti UTS itu sudah saya buka ya, udah saya buka di Google Classroom ya. Untuk UTS-nya adalah silakan dicek nanti di Google Classroom. Ada UTS di sini ya, ada folder UTS. Isinya adalah kalian harus mengumpulkan dokumen rencana proyek yang Anda rencanakan, yang atau tugas yang kalian kerjakan di mata kuliah analisis perancangan dan konten kreatif digital ya. Yang saya tahu misalkan di mata kuliah analisis perancangan itu kalian membuat flowchart atau membuat dokumentasi teknis ya. Bisa itu IRD, bisa itu use case, activity, pokoknya apa yang kalian buat di sana, itu nanti saya minta kalian masukkan di laporan UTS ini ya, termasuk di mata kuliah konten kreatif digital yang saya tahu kalian lagi membangun mockup gitu ya di Figma. Itu juga tolong dimasukkan di dalam laporan yang kalian jadikan satu di dalam Word, kemudian di PDF-kan ya. Dan PDF-kan nanti upload di sini. Nah, ini akan saya setting terakhir adalah tanggal 6 April ya. Jadi minggu depan hari Sabtu ya. Jadi saya kasih waktu lumayan panjang. Jangan sampai nggak di-submit ya. Saya tunggu sampai 6 April. Nah, ini untuk nilai UTS. Kemudian kita masih ada menyisakan satu laporan yang terakhir yaitu bab 4 tentang email confirmation. Nah, ini saya kasih waktu ya agak panjang, saya samakan dengan UTS ya. Yaitu tanggal 6 ya, tanggal 6 April jam 12 malam juga. Jadi masih ada waktu seminggu lagi juga sama dengan deadline-nya UTS. Ya, itu ya tolong diperhatikan untuk UTS dan peran bab 4 ya. Ya. Baik, kira-kira sampai sini ada pertanyaan dulu sebelum saya lanjut ke materi. Oke, fokus saya hari ini adalah mereview tentang modul kita ya, modul yang sudah kita kerjakan. Sepintas saya lihat dari laporan yang sudah kalian buat, eh, kalian bisa mengikuti keseluruhan ya. Mungkin bab 4 yang belum kelihatan ya. Jadi mayoritas kalian bisa mengikuti modul yang ada di Google Classroom ini ya. Jadi harapannya adalah teman-teman setelah ini itu siap untuk nanti magang ya, untuk semester depan bisa magang di tempat yang terbaik dengan kemampuan terbaik gitu ya. Nah, kita itu
kadang beban mental gitu ya, karena, ketika kita lepas ke tempat magang, teman-teman tuh kadang belum matang gitu ya. Standar minimal yang kita ambil itu kan teman-teman harus minimal tuh sudah matang dalam, membuat aplikasi web gitu ya. Itu kan standar minimal yang kita, pasang gitu ya. Nah, kemudian, membuat webnya itu pun juga bukan native ya, tapi sudah framework gitu ya. Nah, makanya di mata kuliah web framework ini saya, terus terang agak 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 keras ya dengan teman-teman karena, saya merasa ini penting gitu ya dan menjadi kompetensi utama gitu yang harusnya kalian kuasai untuk nanti bisa bersaing di dunia kerja kan gitu. Nah, web framework Codemeter 4 saya pilih karena apa? Karena sifatnya yang sebenarnya dia itu, tidak terlalu magic seperti halnya Laravel ya. Ya Laravel ini kan sekarang versi terbaru adalah Laravel 11. Di Laravel baik, bagus, sangat populer hari ini. Cuma kalau untuk sifatnya teman-teman ini pemula, belajar, itu tidak saya rekomendasikan. Kenapa? Karena terlalu instan. Contoh kasus ya, di Laravel untuk membuat, aplikasi login, logout, register, ya, seperti yang kita lakukan di modul ini ya, itu di Laravel itu hanya, sangat simpel sekali, hanya dilakukan dengan sekali ketik aja, itu sudah bisa gitu loh. Nah, Laravel login, logout gitu ya. Kenapa? Karena di Laravel itu banyak sekali package-package yang bisa kita pakai gitu loh, ya. Nah, jadi keunggulannya Laravel itu memang untuk mempercepat pekerjaan, ya, untuk mempercepat pekerjaan. Jadi banyak starter kit yang bisa kita pakai, ya, ada starter kit yang banyak bisa kita pakai di Laravel, ya. Contohnya adalah, Laravel Passport, Laravel Sanctum, ya. Ini semuanya tinggal sekali ketik sebenarnya, gitu kan. Nah, itu loh. Nah, itu yang tidak saya harapkan. Sekali ketik langsung jadi semua, controller-nya jadi, modelnya jadi, view-nya jadi, ya. Dia langsung magic dia, tanpa harus kalian mengetik, ulang kodenya, gitu. Nah, itu yang membikin, terlalu instan tuh di situ. Oke, kalau kasusnya itu sesuai dengan template bawaan modul-modul Laravel tadi. Seringkali itu kan ketika kalian kerja, itu klien tuh mintanya kan custom ya. Contoh, sebagai contoh di, mana, di Laravel ini di modul Laravel ini, role user itu biasanya cuma dibatasi misalkan ada user, ada admin gitu ya. Nah, ternyata, klien mintanya ada banyak ya role user-nya, ada user, admin, ada guru, ada wali kelas, wali murid, ada siswa gitu kan. Sehingga role-nya jadi banyak. Nah, itu kan berarti teman-teman perlu untuk melakukan, modifikasi. Nah nah, kalau basic-nya kalian ndak ada, teman-teman akan kesusahan untuk melakukan modifikasi itu, ya. Apalagi basic-nya, di PHP sangat misalkan jelek ya, itu akan kesusahan gitu ya. Untuk mengedit tampilan aja misalkan warna gitu ya, ngedit template bawaan dari, eee, modul-modul paket ini, itu juga tidak mudah. Teman-teman harus mencari, file-file itu ya, file-file view-nya di mana, ganti warnanya kayak gimana, kayak gitu. Itu jadi lebih susah, lebih lama. Kenapa ya? Karena kita pakai aplikasinya orang ya. Nah, gitu ya. Itulah alasan kenapa, saya tidak mengarahkan teman-teman ke Laravel dulu. Tetapi gitu ya, tetapi kalau teman-teman sudah awalnya dari CI 4, kemudian CI 4 sudah khatam gitu ya, kemudian lanjut ke Laravel, saya rasa teman-teman akan merasakan lebih mudah ya. Misalkan nih teman-teman udah paham dengan konsep MVC antara
tampilan view, kontrol, kemudian model ya, database, dan root itu berada di file terpisah. Di Laravel juga sama, konsepnya MVC. Ya, cuma beda cara nulis gitu aja kan. Nah, sehingga teman-teman akan merasakan kemudahan belajar Laravel gitu ya. Setelah teman-teman belajar CI ya. Nah, C4 ini sebenarnya konsepnya sama persis dengan Laravel ya, cuma supportnya komunitas ya itu lebih banyak Laravel ya, sehingga perkembangan package kemudian library itu lebih banyak di Laravel. Nah, gitu. Intinya kayak gitulah. Ya, saya harap nanti Laravel teman-teman bisa lebih dalami lagi di waktu-waktu magang gitu ya. Semester depan kalian punya waktu 1 semester ya. Kebetulan juga ini Laravel yang terbaru sudah keluar, yaitu Laravel versi 11. Laravel versi 11 ini baru di launching bulan ini gitu kan, di awal bulan ini. Jadi sangat ini ya, masih seger sekali. Kalau kalian belajar mulai sekarang itu menurut saya ya waktu yang sangat baik ya. Nah, sampai nanti teman-teman akhir tahun ini kalian sudah menguasai Laravel dan CI, sehingga di awal tahun depan atau di awal tahun depan pada saat pengajuan judul tugas akhir, saya sangat berharap teman-teman mayoritas nanti mengajukan judul web gitu ya. Nah, banyak yang mengajukan judul pengembangan sistem informasi ya. Syukur-syukur kalau ada yang lain sih, tapi minimal ya bisa mengajukan web gitu. Itu harapan saya ya, teman-teman ya. Oke, itu untuk Laravel. Ya. Laravel 11 ini ada banyak penyederhanaan ya, jumlah filenya lebih sedikit daripada Laravel 10. Ya. Nanti habis C4 langsung Laravel 11 nggak apa-apa. Tutorialnya mulai bermunculan di YouTube, kalian bisa lihat di sana ya, untuk Laravel. Modul yang saya kasih di Classroom ini itu juga ada sebenarnya. Tapi ini Laravelnya Laravel 10. Kalian mengikuti modul ini pun juga bisa ya. Ini juga sangat mudah diikuti modulnya ya. Nah, mudah diikuti, kalian bisa mengikuti Laravel 10. Antara Laravel 10 dan 11 bedanya hanya sedikit sekali. Ya, bisa buat pakai Laravel 10 berarti ya 11 pasti bisa. Gitu ya. Oke, itu untuk review singkat tentang Laravel. Nah, setelah kalian mempelajari ini ya, modul ini CI4, itu yang pertama yang berbeda itu sebenarnya kan kalian harus menginstal Composer ya. Nah, Composer ini menjadi sebuah standar sekarang ya untuk kalian belajar, entah itu nanti mau ke arah front end ya, belajar web front end, belajar Vue.js, React.js, atau mau belajar apa lagi yang lain ya, Node.js ya. Jadi sekarang kita harus terbiasa ya dengan penggunaan software Composer ini. Jadi software Composer ini sebenarnya dia sebuah software untuk mendownload secara otomatis paket-paket yang akan kita pakai gitu ya. Nah, sebenarnya manual juga bisa, download manual juga bisa. Cuma kalau pakai Composer itu dipastikan nanti kalian akan mendownload dari sumber yang benar dan kelengkapan filenya juga dijamin gitu ya. Nah, jadi insya Allah nanti Composer akan terus kalian pakai ya ketika nanti belajar framework yang lain. Nah, kemudian ini juga menarik, teman-teman kenapa kemarin masih install SAMPP ya. Sebenarnya ya teman-teman ya, kita butuh SAMPP itu hanya untuk membuka PHP MyAdmin aja. Terus terang alasannya hanya karena itu aja ya. Karena kita kan mau bikin database, bikin tabel itu kalau nggak ada tampilan antar mukanya kayak PHP MyAdmin kan kesusahan ya. Makanya kita install SAMPP itu hanya karena kita butuh PHP MyAdmin ya. Nah, sehingga defaultnya, dasarnya itu sebenarnya kita nggak perlu SAMPP. Kita cukup mendownload apa aja. Yang kita download yang pertama ya
file CI-nya, kode igniternya, kemudian kita butuh PHP engine ya. Kita butuh PHP engine dan kita butuh database engine ya. Sebenarnya cuma butuh MySQL sama PHP gitu ya, sama PHP engine. Web servernya kita nggak pakai Apache sebenarnya. Karena bawaan dari CI4 itu sudah ada built-in web servernya gitu loh. Jadi sebenarnya kalau kita install Bijian ya, kita cukup menginstal MySQL, PHP Engine dan aplikasinya dan CI4-nya. Cukup itu aja. Nah, nanti kalau teman-teman bekerja di perusahaan yang pakai servernya Linux ya, Ubuntu gitu ya. Nah, teman-teman nggak perlu SAMPP, jadi kalian tinggal download PHP Engine-nya, kemudian sama MySQL-nya. Nah, terus caranya manajemen database-nya gimana, Pak? Ya teman-teman pakai MySQL yang layar hitam itu ya, pakai MySQL CLI. Ya, pakai ini sebenarnya ya. Database administrator itu harus terbiasa dengan layar hitam seperti ini ya, pakai command prompt. Nah, kalian harus menghafalkan perintah-perintah SQL-nya. Ya. Kenapa ya? Karena kalau kita install PHP admin sebenarnya lebih berat gitu kan, memperbesar konsumsi hard disk kan gitu dari server. Nah, atau kalau teman-teman nggak mau install PHP admin, sebenarnya ada aplikasi yang lain ya, seperti The Beaver. Ya. The Beaver ini software untuk memanajemen database ya, MySQL ya, RDBMS ya, MySQL, PostgreSQL itu. Tapi basisnya adalah desktop base ya. Saya ada nggak ya? Desktop base. Oh, ini ada The Beaver. Jadi bentuknya desktop begini. Nah, kalau desktop begini, ini lebih stabil biasanya ya. Karena masalah setelah saya jalan hampir setengah semester ini ya, masalah utama dari SAMPP ini software ini menurut saya ada bug-nya gitu ya. Sering sekali banyak error-error karena crash, portnya crash dan lain-lain ya. Terutama di PHP MyAdmin itu sering sekali ada masalah. Ya, nah, sebenarnya nanti solusinya teman-teman harus mulai ya mungkin bisa nyoba software-software MySQL client seperti The Beaver ini ya. Di The Beaver ini kita bisa masukkan langsung banyak database berbeda langsung dari sini ya. Dan bentuknya adalah remote gitu ya. Bentuknya adalah remote. Nah, kan database-nya online di server juga bisa ya. Ini online gitu. Nah, kira-kira begitu ya, teman-teman ya. Jadi penggunaan MySQL penggunaan SAMPP itu hanya karena kita membutuhkan PHP MyAdmin ya. Nah, makanya solusinya kemarin apa ketika banyak SAMPP-nya yang crash. Ya, solusi kemarin ekstrimnya adalah uninstall lagi, install lagi ya. Sebenarnya itu kan nggak bagus ya, model kayak gitu. Atau solusinya mengganti port ya. Nah, karena seringkali dia crash dengan port yang lain ya, port 80-nya crash sehingga kita harus mengganti port ya. Jadi komputer server itu ada banyak port yang bisa dipakai teman-teman ya. Seringkali ada aplikasi yang memakai port yang sama dan itu harus ngalah salah satu. Itu yang terjadi kemarin kenapa Apache-nya berhenti atau MySQL-nya berhenti karena ada crash di situ. Ya, solusinya apa? Ya diganti portnya. Portnya Apache diarahkan ke 8085 misalkan. Nah, atau diarahkan ke port yang lain. Nah, terus yang berikutnya solusinya apa? Sebenarnya sekarang saya mulai pakai yang eh, saya kira ini lebih bagus ya, tapi belum saya coba lama ya. Tapi dia stabil ya. Ini pakai Laragon. Nah, jadi tidak pakai SAMPP tapi pakai Laragon. Nah, kalian bisa download ini untuk Windows ya. Di Laragon ini kerennya adalah kita bisa menggonta-ganti versi PHP-nya ya. Nah, jadi kalau mau ganti versi PHP kita tinggal download engine-nya PHP versi berapa, taruh di folder ini nanti muncul nih menu drop down-nya ini muncul
PHP 81 apa PHP 83 gitu ya. Nah, jadi ini sering ya, sekarang juga saya lagi ada masalah di PHP ini. Karena banyak aplikasi yang saya kembangkan dulu, saya bangun dulu tahun 2019-an ya. Itu masih pakai PHP 7.4. Nah, dan servernya itu ternyata sekarang menutup PHP 74-nya. Dia tidak menyediakan PHP 74. Sehingga saya harus cari hosting atau melakukan pencarian website VPS ya untuk menginstal PHP yang lebih rendah. Nah, sebenarnya di dalam satu server bisa lintas atau bisa multi version ya. Nah, misalnya kayak gini, kalau pakai Laragon, kita bisa PHP-nya bisa banyak versi gitu loh. Ini tinggal dipakai yang mana yang akan di-running. Nah, cuma sekarang memang PHP terakhir ini kan 8.3 ya, terbaru ini 8.3. Kayak Laravel 11 itu harus minimum pakai PHP Engine versi 8.2 ya. Itu Laravel 11 itu minimal 8.2. Berarti 8.3 bisa. Nah, dan Laravel 11 kalau dipakein 81 itu tidak akan running. Nah, tidak akan running gitu loh ya. Jadi itu resiko ya. Framework aplikasi-aplikasi baru itu dia mintanya ya PHP engine-nya yang terbaru. Nah, CI3 itu didesain untuk ya CI versi 3 itu didesain untuk versi minimal 5, PHP 5. Makanya itu CI itu termasuk usang gitu ya. CI3 ya. Nah, kalau CI4 itu PHP-nya minimal udah PHP versi 8.0 ya kalau salah. Atau 7.4 ya kalau salah. Nah, jadi dia semakin naik ya. Begitu juga dengan Laravel. Teman-teman ketika investasi menggunakan Laravel, investasinya pasti akan lebih mahal lagi. Kenapa? Biasanya dia akan minta engine-engine yang versi terbaru. PHP-nya harus versi 8.2 gitu. Nah ya, berarti kan teman-teman harus cari hosting yang menyediakan PHP engine versi baru. Dan biasanya jadi lebih mahal. Gitu. Ya, jadi itu yang teman-teman harus pahami ya. Ya, jadi berbeda framework, teman-teman harus melihat versi PHP engine-nya. Nah, yang muncul di sini versi 3.30 ini bukan versi PHP. Ini versi SAMPP. Ya, ini versi SAMPP. Kalau teman-teman pengen tahu, itu diklik di versi Apache-nya, diklik config, nanti ada tulisan PHP .ini gitu ya. Nah, itu bisa dicek. Atau teman-teman ketik aja di sini, di CMD, kemudian ketik PHP minv gitu ya. Teman akan keluar versi PHP-nya misalnya gitu. Nah, lama ini. Nah, ini punya saya PHP yang kita pakai, yang saya pakai adalah PHP versi 8.3.4 ya. Jadi ini versi SAMPP bukan versi PHP ya. Yang kita butuhkan itu versi PHP engine-nya ini. Oke, itu ya terkait dengan requirement-nya seperti itu. Nah, selanjutnya kita masuk ya ke mana? Ke aplikasi CI-nya. Nah, perintah PHP Spark Serve itu adalah perintah untuk menghidupkan server ya. Sehingga sebenarnya teman-teman itu bisa meletakkan ya folder kerjanya itu tidak harus di folder C SAMPP atau doc, tidak harus di sini ya. Teman-teman tuh bisa meletakkan di D, bisa letakkan di My Dokumen, bisa diletakkan dimanapun. Kenapa? Karena dia tidak butuh bekerja dengan Apache. Ya, saya yakin teman-teman meletakkan folder pekerjaannya di dalam folder C sama htdoc, ya. Karena mikirnya kan masih sama kayak konsep native kemarin. Padahal tidak perlu teman-teman ya. Jadi folder CI4-nya itu bisa diletakkan dimanapun. Kemudian kita menjalankan built-in server dari folder tersebut menggunakan perintah
PHP Spark Serve. Jadi ini harus dijalankan di dalam folder kerjanya, gitu ya. Nah, tapi ya nggak apa-apa mau diletakkan di chtdoc sama htdoc juga nggak apa-apa. Nah, itu update-update permasalahan kemarin yang terjadi, ya. Contohnya karena seperti ini, ya. Kalau ada peringatan seperti ini lumrah, ya, biasa terjadi. Ini karena paket PHP-nya itu ada beberapa extension yang belum diaktifkan. Untuk CI4 ini kita butuh extension yang namanya EXT-INTL. Dan ini kadang kalau di PHP-nya bukan PHP terbaru, ya dinonaktifkan gitu ya. Sehingga kita perlu mengaktifkan extension EXT-INTL. Ya, caranya ya ikuti ini kemarin ya, dibuka di config, kemudian masuk di httconf ya. Sorry, masuk di php.ini-nya, kemudian centangnya komennya dihilangi. Nah, jadi ini banyak sekali extension yang tidak diaktifkan secara default ya. Nah, kalau sudah di restart lagi. Nah, kemudian juga ada yang punya masalah seperti ini ya. Ternyata ada extension unzip. Ya, ini yang belum aktif juga. Caranya sama dengan yang di atas tadi. Di comment aja, uncomment extension zip-nya. Ya, sudah ya, dua extension itu wajib nyala gitu ya untuk merunning PHP CI versi 4 gitu ya. Nah, kemudian struktur directory ya, setelah teman-teman bisa mendownload semua paketnya, teman-teman tinggal ngelihat ini ya. Ya, intinya kan aplikasi kita itu ada di folder app ya, ada di folder app gitu. Makanya teman-teman tolong dilihat di sini susunan folder dari CI4 itu ada di folder app. Intinya ada 3 folder yaitu MPC, Model View Controller. Ya. Semua file akan kita masukkan di dalam folder ini. Kalau berhubungan dengan database, kita masukkan di modelnya. Berhubungan dengan tampilan template dan lain-lain pasti masuk di folder view. Dan yang berhubungan dengan routing ya atau logic programnya, logika programnya pasti masuk di controller. Konsep MVC tolong diingat-ingat terus ya. Nanti ketika masuk ke CI Laravel juga MVC. Nah, kemudian ada satu file lagi yang harus kita ubah yaitu router ya. Nah, jadi ingat teman-teman ada file model, ada view, ada controller, ada router. Ya, router ini berfungsi seperti pengarah lalu lintas. Kalau teman-teman tidak mengaktifkan router, aplikasi kalian akan buta ya. Kita nggak bisa mengakses apapun ya karena semuanya harus dibuatkan jalan oleh router ya. Cara menulis router seperti ini ya. Cara menulis router seperti ini ya. Kenapa di sini ada get? Ya, get itu apa? Ya. Lawannya get apa? Ada get, ada post, ada put, ada delete ya. Nah, kalau teman-teman tahu ya get, post, delete ini saya nggak tahu pernah dibahas apa enggak. Nah, ini namanya apa sih? Metode ya. Metode atau verb ya. HTTP request method di dalam HTTP. Jadi protokol HTTP ya, karena kita akan bermain dengan web ya. Itu kita menggunakan protokol HTTP. Nah, protokol HTTP itu ada ini gitu, 4 cara ngirim, 4 cara berkomunikasi. Yaitu dengan cara berkomunikasi dengan server menggunakan get, menggunakan post, put atau delete ya. Teman-teman akan banyak bersentuhan dengan ini ketika nanti membangun API, web API service gitu ya. Nah, ini kelihatan ya. Metode atau fungsi get itu biasanya untuk retrieve resource. Retrieve itu apa? Mengambil. Jadi kalau kita mau mengambil data, mengambil halaman di dalam server web kita, misalkan kita mau menampilkan halaman, menampilkan data dari database. Berarti kita melakukan get atau retrieve ya, mengambil data dari server. Nah, makanya pakai metode get. Nah, beda dengan post. Post itu adalah create new resource. Jadi kalau ini retrieve, ngambil, yang satu nyetor gitu loh. Nah, makanya nanti metode post akan kalian gunakan di mana? Salah satunya adalah di formulir ya yang kita isi ya. Kita buat formulir, diisi, kemudian kita klik submit.
Nah, metode untuk mengirimkan data dari formulir ke server itu pasti menggunakan POST, ya, tidak menggunakan GET. Nah, yang lain put dan delete ini jarang kita pakai karena kita belum berurusan dengan API ya. Nah, put ini nanti untuk ngupdate data, delete untuk remove data. Ini yang penting get dan postnya ini yang penting ya. Itu ya teman-teman ya. Jadi jangan sampai salah arti atau salah nggak bisa memahami kenapa ini sama-sama post ya, alamatnya sama-sama slash post, tapi bedanya satunya itu pakai metode get, satunya pakai metode post. Nah, berarti yang satu itu ngambil data, yang satu ngirim data. Itu ya, beda. Oke, jadi kenapa kita pakai get? Karena kita mau ngambil halaman indeks gitu ya. Kita mau ngambil fungsi indeks. Nah, kemudian ini namanya endpoint ya, slash-nya ini kita mau nulis apa, alamatnya slash about gitu ya. Berarti kita tulis di sini. Kalau tulisannya gini berarti artinya apa? Ya artinya kita mau ngakses di alamat root-nya gitu ya. Kemudian home titik dua index itu artinya home adalah nama controllernya, index adalah nama metodenya atau fungsinya. Ya, saya kira teman-teman sudah paham, sudah bisa bikin tugas pengumuman itu berarti sudah bisa harusnya. Itu ya. Jadi ada routing, fungsinya sangat penting sekali. Kemudian cara nulisnya kayak gini. Nah, ini ya penjelasannya. About ini nama controllernya. Sorry. About ini alamatnya atau endpointnya. Page ini nama controllernya. About ini nama metodenya atau nama fungsinya. Nah, sehingga kalau ada routing seperti ini berarti alamatnya ke sini, /support, /kontak, /FAQ. Nah, mereka ketiganya mengakses controller yang sama, yaitu controller page semua. Cuma yang beda adalah mengakses metodenya atau fungsinya. Ya, kalau dilihat ini kan seperti ini ya. Kalau dilihat di bawah nanti fungsinya jadinya seperti ini. Jadi ada fungsi kontak sendiri, ada fungsi FAQ sendiri, ada fungsi bot sendiri ya. Yang di sini dilingkan dengan nama metode yang berbeda. Boleh ya? Nah, jadi ingat-ingat teman-teman intinya routing itu mengarahkan ke nama controller dan metode yang mana atau fungsi yang mana. Kemudian untuk tampilan ya teman-teman bisa mengganti sebenarnya nanti ya. Konsepnya itu adalah yang pertama memang paketnya harus di-download dulu ya. Jadi file-file bootstrap-nya itu di-download karena kita nanti akan banyak mendapatkan file ya, yaitu ada file CSS, JS ya, ada file CSS dan file JavaScript biasanya. Nah, konsepnya adalah ya, ini ya, kita harus mengekstrak folder-folder ini di mana? Di dalam public, di dalam folder public. Ya, jadi folder public itu adalah folder yang pertama kali diakses oleh server. Ya, kita harus letakkan di public dan dia semua orang bisa mengakses ini, gitu loh. Nah, makanya kita wajib ini template ini kita masukkan dulu di folder public ya, CSS dan JS-nya. Jadi kalau nanti nyari template lain juga seperti itu ya. Folder CSS dan JS-nya harus dimasukkan di folder public. Nah, termasuk kalau pakai jQuery, tahu ya jQuery. jQuery ini library dari JavaScript untuk interaksi. Ya, interaksi JavaScript ini juga dimasukkan di folder JS-nya ya, JavaScript-nya. Nah, tergantung sih, tergantung permintaan template-nya. Kalau mau pakai Tailwind nanti juga bisa ya. Ya kita ngikut struktur dasarnya dari Tailwind gimana, yang penting dimasukkan di folder public. Nah, kemudian nanti ada fungsi base URL yang sering sekali kita pakai ya, base URL nih. Base URL itu sebenarnya ini sebuah sebuah variabel ya. Sebuah variabel yang nanti isinya base URL itu akan berbeda antara satu orang dengan yang lain. Kenapa? Misalkan saya nge-hosting website saya di vokasiub.com.
Nah, base URL saya itu adalah vokasiub.com. Temenmu nge-hosting di domain lain, misalkan vokasiits.com, maka base URL-nya akan menjadi vokasiits.com, ya. Jadi base URL itu adalah alamat root-nya. Kalau kalian berarti alamat root-nya yang kalian pakai adalah localhost /2 8080. Nah, nanti ketika pindah ke server production yang beneran, itu akan jadi alamat domain. Gitu ya. Oke, view ya. View adalah tampilan ya. Nah, saya sengaja di modul ini tidak membuat tampilan yang bagus. Kenapa? Biar di tutorial ini biar kelihatan intinya bagian-bagian di view itu apa aja ya gitu. Ya. Nah, cara untuk menampilkan view-nya gimana? Nah, ini yang juga perlu digarisbawahi. Gimana cara menampilkan view? Nah, kita perlu melakukan modifikasi di controllernya. Maaf, ya di controllernya ya. Di bagian fungsinya ya, atau di bagian metodenya ya. Fungsi atau metode itu sama ya. Nah, itu cara memanggil view itu adalah dengan cara echo view welcome message ya. Welcome message itu adalah nama file. Nama file dari view-nya. Oke. Nah, kemarin ada teman-teman kan di oh ya ini sambil saya buka kan ya. Web servernya ya. Nah, ini ya, teman-teman kan semuanya foldernya nggak rapi ya. Teman-teman buat seperti ini ya. Berita, create berita ini kan jadi satu di dalam view. Kalau kalau saya mau perlihatkan, saya nggak. eh, Nah ini, nah ini kan, ini folder view. Teman-teman semuanya letakkan di satu hierarki yang sama. Harusnya kan kalau pengen rapi, itu misalkan admin itu ya, kita buatkan folder admin sendiri. Itu kan? Nah, kemudian nanti kalau ada apa ya misalkan ya fasilitas untuk guru misalkan ya. Ini kita bisa kelompokkan sebenarnya. Nanti yang setelah login itu halaman setelah login itu kan berarti halaman admin. Kita masukkan di folder admin gitu ya. Nah, sebenarnya ini bisa dibuat kayak gini. Nah, nanti alamatnya akan berubah ya. Alamatnya jadinya adalah eh, misalkan nih folder apa tampilan berita ini misalkan saya masukkan di sini ya. Nah, caranya gimana berarti? Cara ngelingkannya ke sini. Tinggal dikasih slash sebenarnya. Jadi di modulnya jadinya kayak gini, berita mana ya berita. Nggak ada ya berita ya. Misalkan saya tambahkan fungsi baru misalkan ya, misalkan ya, berita gitu ya, berita. Berarti saya ngaksesnya adalah admin slash berita ini ya. Admin ini adalah alamat dari eh, folder ini, admin. Ya, jadi admin di dalam folder admin ada berita gitu loh ya. Jadi tinggal ditambahkan di depannya aja, ini nama foldernya. Begitu. Kalau sekarang kan masih semrawut kita ya, karena kita letakkan itu semua di dalam satu folder ya, sehingga seperti ini jadinya kan, jadi numpuk. Misalkan nih, ini kan eee, pengumuman nih harusnya kan setelah login nih. Nah, yang login page ini kan sebelum login ya kan, harusnya kan terpisah ini. Kalau kayak gini kan kita lupa ya, mana ya view yang untuk halaman admin itu yang mana kan gitu. Nah, jadi ini praktek yang sebenarnya nggak bagus juga ya, kurang bagus gitu ya. Oke, saya hapus, teman-teman bisa ganti sendiri nanti. Oke, sudah saya kembalikan lagi ya. Nah, jadi cara manggilnya seperti itu ya. Bot ini adalah nama filenya. Jadi kalau ada nama foldernya di atasnya, misalkan file bot ini di dalam folder A, di dalam folder C, ya berarti tulisnya kita kayak gini. A/C/bot. Itu aja. Oke, untuk view-nya teman-teman saya kira lebih jago ya terkait dengan tampilan HTML dan lain-lain ya. Nah,
Nah, kalau ini kan halaman statis, yang halaman kontak us ya, ini kan sudah mulai dinamis ya. Artinya kita mengirimkan data ke view ya. Itu caranya tidak hanya diketik echo view terus nama view-nya, tapi ditambahi parameter datanya apa, gitu ya. Nah, nanti di bawah kita lihat ya bedanya. Langsung ke contoh aja. Nah, ini sudah saya gambarkan sebenarnya di sini. Tahapannya adalah satu membuat routingnya dulu, alamatnya apa, slash about misalkan. Oke, slash about. Habis itu kita buat controllernya. Controllernya namanya page, berarti kita buat eh, metodenya atau fungsinya namanya about. Nah, di dalam fungsi about nanti kita tinggal memanggil model, memanggil view kan gitu. Konsep besarnya kan seperti itu. Nah, kemudian di bab 2 CRUD create update delete. Nah, ini kan kita masih pakai MySQL ya, masih pakai PHP MyAdmin. Ya, ya nggak apa-apa sih. Sebenarnya kita bisa langsung melakukannya lewat command prompt juga bisa, pakai migration ya. Tapi ya terlalu terlalu ekspor gitu ya kalau langsung ke sana. Untuk pembuatan database saya kira tidak perlu saya bahas, teman-teman sudah paham ya. Semuanya pasti sudah paham. Nah, kemudian yang berikutnya karena kita sudah bermain dengan database berarti kita perlu konfigurasi untuk koneksi ke database. Teman-teman kalau pakai native itu juga harus membuat file koneksi gitu kan. Ya karena kita mau berkoneksi dengan database berarti kita perlu username dan password untuk mengakses database kita. Di dalam framework ya, entah itu CI maupun Laravel ataupun di framework modern gitu ya. Biasanya file-file konfigurasi ini diletakkan di sebuah file yang namanya env ya, .env. Teman-teman nanti kalau di Laravel itu juga akan mengenal .env ya. Contoh ya, saya buka ya. Satu project ada nggak ya? Bentar, ini. Ini project Laravel 10 ya. Kalau mau dilihat Laravel itu juga ada file .env ya. Jadi ini struktur kodenya Laravel 10. Agak mirip ya, ada app gitu kan. Tidak dibuka. Nah, bedanya di sini kalau di C4 ada folder view, model, controller. Kalau di sini seperti ini ya. Nah, nanti controllernya masuk di sini. Struktur direktorinya berbeda. Nah, tapi ada file env di sini. Kalau mau dibuka file env ini apa? Isinya mirip sekali sebenarnya dengan env-nya C4 ya. Nah, di sini kan kelihatan ya. Kita harus masukkan DB connection-nya ya. Kita harus masukkan database-nya apa, alamatnya apa, port berapa, nama database-nya apa, username-nya apa, password-nya apa. Nah, ya. Tahu nggak ide dasar env itu? Nah, ide dasarnya .env, file .env itu gini, ketika nanti kamu bangun aplikasi ya, kemudian aplikasimu udah jadi, kamu serahkan ke temanmu yang berbeda negara misalkan. Dan kamu tidak ingin settingan username passwordmu diketahui sama dia, biar dia nyeting sendiri. Nah, jadi teman-teman tinggal ngirimkan file-file aplikasinya saja. File env-nya jangan dikirim. Ya, jadi file ininya dihapus ya, atau ini ditahan. Yang kamu kirim cukup file-file ini semua kecuali file .env. Biar .env-nya biar dia sendiri yang bikin. Ya, jadi ini untuk memudahkan teman-teman untuk konfigurasi database ya, connection yang lebih cepat dan lebih aman gitu ya. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman ya. Jadi file.env ini sangat penting. Isinya ini adalah konfigurasi database. Nah, di sini bahkan kalau teman-teman mau pakai database yang berbeda itu juga bisa. Misalnya satu pakai MySQL, satunya pakai Oracle misalkan. Itu bisa saja ya. Ini memungkinkan untuk beberapa settingan database yang berbeda. Makanya di sini banyak yang masih di warna hijau, ini bawaannya dia ya. Nah, kemudian yang satu hal yang di file .env ini yang perlu saya tekankan adalah mengaktifkan environment ini ya. Kenapa saya set development?
sudah ada di modul ya, karena saya pengen mendebak error yang terjadi. Jadi kalau ada error saya bisa tahu ini file apa, line berapa ini yang salah. Tapi ingat nanti kalau sudah mau di upload di hosting ya atau di online kan ini nanti tolong diganti ke production. Ini ya. Nah, kalau diganti ke production gini, kalau terjadi error di saat online apa di versi online-nya, di versi production-nya, itu tidak akan kelihatan. Sehingga meminimalisir terjadinya serangan oleh hacker kan gitu ya. Ini untuk security sebenarnya. Nah, tapi kalau masih dikembangkan di localhost kita aktifkan aja nggak apa-apa. Itu ya. Itu sekilas untuk file .env. Nah, ini kemarin juga banyak kasus ternyata kok nggak connect Pak datanya ya karena settingan database-mu nggak benar gitu loh. Ini punya saya ini kan SMPP saya password ya, makanya saya kasih password ini ya. Kalau punya teman-teman harusnya sih kalau default ya ada password-nya ya, root semuanya kosong gitu. Oke, karena sudah bermain dengan database MySQL berarti kita akan bermain dengan model ya. Ini yang penting ya di model. Ya, di bab 4 kemarin ada ya kasus karena saya lupa untuk memasukkan modelnya di modul. Jadi mereka berhasil daftar, bisa dikirimi email tapi nggak bisa login. Setelah saya cek ternyata beberapa kolom di tabel user itu tidak terisi. Padahal sudah ngisi di form, tapi kalau nggak masuk. Ternyata lupa, ya, lupa di modelnya ini ya. Di modelnya ini harus ditulis ini ya. Jadi di CI4 ini kita disuruh melakukan apa ya, mendeklarasikan kolom-kolom mana aja yang boleh diisi. Nah, jadi kalau PHP admin kita itu isinya mana PHP admin. Ini saya harap anu ya, diperhatikan ya, biar paham. Jadi, nah misalkan nih user, ini kolomnya ada banyak ya, kolomnya ada ini semuanya harus didaftarkan nih, kolom ini, nama, username, password, status, sampai data register. Kalau berita, berarti kalau berita kan cuma ada judul dan berita. Kolom paling kiri, itu didaftarkan, tapi dia sebagai kolom unik, ya, kolom unik. Kita lihat ya, kalau di sini ID. Nah ID ini sebagai primary key ya, karena dia sebagai kunci gitu ya. Nah, jadi kolom paling kiri selalu kita set sebagai primary key. Nah, jadi ID ini munculnya itu dari itu tadi, dari ini ya, ID ini, nama kolomnya ini ID. Nah, kemudian dilihat di situ yang boleh diisi protected allow field, field-nya yang boleh diisi adalah judul dan berita. Nah, nanti ingat-ingat ya, kalau teman-teman ternyata mengubah kolom ini, ditambahi 2 kolom di sebelah kanan nih. Ini juga harus ditambah ya, ditambah koma dan petiknya ini apa, koma dan petiknya ini apa, gitu. Kalau ini nggak ditambah, datamu nggak akan masuk ke kolom ini ya. Itu yang terjadi kemarin di kelas sebelah gitu ya. Itu ya yang perlu diperhatikan ya, ini di bagian ini nih penting sekali. Nah, oke, kemudian setelah membuat modelnya, nah model memang logikanya gini, kalau ada satu tabel baru ya, nah berarti itu satu model, gitu. Jadi model itu mewakili satu tabel. Jadi misalkan gini nih, saya punya tabel berita, punya tabel pengumuman, saya punya tabel user. Berarti saya akan punya file model user, file model pengumuman, dan file model berita. Jadi satu file model itu untuk menghandle satu tabel. Nah, gitu logikanya. Kemudian juga controllernya juga akan ada 3. Jadi saya buat controller user, controller pengumuman, controller berita. Nah, ya kan 3. Nah, tuh. Jadi controller sama modelnya
menyesuaikan jumlah, jumlah tabel. Nah, oke, kemudian controller ya, teman-teman harus aware di bagian atas ini, ya. Di bagian atas ini ada berita model. Ini kayak penghubung, pengait ya. Karena di atas kita sudah buat berita model, ya, kita sudah membuatkan, model yang namanya berita model. Berarti kalau mau manggil file ini dari controller ini, kita harus mendeklarasikannya dulu di atas ya. Jadi use app models berita model. Jadi nanti kalau kita manggil beberapa model yang berbeda, berarti di atas juga harus dipanggil seperti ini, nama modelnya apa, ya. Jadi ini dipanggil teman-teman, dipanggil. Nah, baru di bawah kita kasih, kita deklarasikan lagi. Nah, ini sama, ya. Kemudian kita buat objek baru namanya berita model. Ini objek yang lain sebenarnya ini sama hal ya, objek yang sama, cuma di-rename aja, di-rename menjadi berita model ya. Ini bisa macam-macam, ini bisa diganti sebenarnya, bisa dibuat gini juga bisa. Nah, cuma ini saya buat, B-nya kecil, M-nya besar. Nah, jadi ini turunan dari atau objek dari berita model. Nah, yang dipakai di bawahnya adalah yang ini. Nanti yang dipanggil di sini, ya ini sama. Jadi ini sama dengan ini, ya. Nah, sama, ya. Jangan sampai beda. Kalau beda ya nggak connect, ya. Pasti nggak connect. Beda sih. Nah, gini ya. Ini sama dengan atasnya. Ini sama dengan ini. Tuh. Oke, kemudian, ya, find all ini apa? Nah, ini kan, teman-teman kan bingung, karena query itu kan biasanya pakai perintah select bintang from gitu kan. Kok di sini cuma find all aja, Pak? Find all kok bisa langsung ngambil database? Kita bisa lihat ini di dokumentasinya C3 ya, C4 ya. Ini namanya active query atau cara apa ya, fasilitas di delimiter ya. Kalau di Laravel itu namanya facet kalau nggak salah. Nah, namanya query builder ya. Query builder class. Itu cara melakukan query dengan perintah yang lebih singkat gitu ya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ya, working with database. Ini cara cepat untuk mengambil data. Nah, contohnya adalah, nah ini ada contohnya nih teman-teman ya. Nah, query builder-nya tulisannya yang gini. String db table my table langsung get gitu ya. Get ini artinya sama dengan perintah MySQL ini, select bintang from my table. Ya. Jadi itu versi singkatnya dari yang versi SQL-nya. Nah, contoh nih, saya mau menjalankan select bintang from my table limit 20 10. Ya, ini kan perintah query yang kalian kerjakan di native ya. Di Laravel di C ini kita tinggal nulis get 10,20 ya. Maksudnya adalah dia select bintang from my tabel limit 20 10 ya. String builder hasilnya dari sini ya. String builder itu dari sini. Jadi dia melakukan query untuk tabel ini, tabelnya dipilih dulu, di bawahnya tinggal dipanggil nih get-nya gitu. Nah, ini untuk get ya. Yang lain-lain kan banyak. Find all mana ya? Find all. Nah ini find.
Nah, ini when all. Nah, ini when all. When all ini berarti kan kayak select bintang ya, kayak select bintang. Nah, itu mirip ya. Jadi teman-teman bisa lihat di dokumentasinya di C4 ini ya. Nah, untuk membuat model ini ada beberapa perintah CRUD standar yang sering kita pakai ya. Nah, ada perintah find ya. First ini kalau cuma ngambil data satu gitu ya. Nah, pakai first. Delete, ya, insert ya. Ini kan kita pakai semua kemarin untuk delete kayak gini. Jadi sebenarnya ini juga perintah SQL sama, cuma disingkat gitu lah ya, dibuat singkat versi instannya gitu. Ya, jadi jangan bingung kok nggak ada perintah SQL-nya, Pak. Ya, perintah SQL-nya sudah dimasukkan di dalam library-nya C4 ya. Kita tinggal manggil dengan fungsi yang dia miliki ya, when all kayak gitu. Itu ya. Jadi ini sebenarnya ya select bintang from nama tabelnya berita ya. Select bintang from berita kan gitu. Jadi ini kayak perintah gini, select bintang from berita. Itu kan? Nah, di perintahnya jadi seperti ini. Berita model when all. Oke. Selanjutnya adalah di bagian view-nya ya. Ini controllernya. Jadi untuk mengambil data, oh ya, setelah data diambil, teman-teman harus aware juga yang bagian ini ya. Jadi data yang sudah diambil tadi dimasukkan di sebuah array namanya berita. Ya, string data ini dimasukkan di sini. Nah, string data ya, string data lah ini. Nah, ini nanti dipanggil di sini, bukan dipanggil, dibawa oleh atau dilempar ke view berita. Jadi view-nya namanya berita, dikirimi data dari hasil query atau hasil ngambil data dari sini. Jadi ini itu sama dengan atasnya. Saya kasih warna berbeda ya. Nah, ini sama dengan ini itu. Oke. Nah, jadi data sudah diambil kemudian dilempar ke view berita. Nah, berita view nanti tinggal eh, mengeco ya atau menampilkan datanya. Oke, kemudian ada file kita membuat controller. Ini bukan controller, ini buat satu file view. Di dalam folder app view ya. Buat kita buat view. Nah, view-nya itu intinya kan cuma ini dok ya. Nah, apa ini? Kita nangkep, kita melakukan fungsi for each. Tahu nggak for each? For each itu kan looping. Jadi dia berputar-putar ya. Nah, apa yang di looping? Ingat teman-teman, hasil dari kita melakukan perintah ini, itu kita akan mengambil list berita yang sudah pernah masuk di database. Itu kan? Kalau mau dilihat, nah ini ada 3 data di dalam tabel berita. Berarti ada 3 baris dong. Cara kita menampilkan 3 data ini berarti dengan cara looping. Ya, karena webnya atau controller itu akan mengambil satu demi satu kan gitu. Satu, baris kedua, baris 3. Sehingga digunakanlah looping untuk melakukan semua data yang berhasil diambil itu di looping ya, untuk mengeluarkannya. Dasarnya itu ya. Nah, kalau datanya cuma satu ya loopingnya cuma sekali. Nah, perintah looping itu bisa pakai while loop, ada loop, bisa pakai for each kan gitu ya, kalau di dasar pemrograman. Nah, kita pakai for each, jadi kalau for each ini jumlah loopingnya akan tergantung dari jumlah datanya, kan itu.
Kita nggak perlu ngasih batasan loopingnya berapa kali. Kita pokoknya dia akan baca hasil dari sini itu ada berapa baris data yang ditemukan. Misalkan 5 data, berarti dia akan melakukan looping sejumlah 5. Kalau datanya 3 ya dia akan looping 3 kali kan gitu. Di sini kelihatan ya, for each dia looping loopingnya berapa kali diambilkan dari string berita. Ya, string berita. Kenapa string berita? Nah, ini sorry. Berarti ini, ya berita itu dari sini. Ini berita ini sama dengan yang di sini. Gitu loh. Ya, jadi saya bisa warna ini. Berita ini sama dengan yang di sini. Ya, dia connect ya. Ketika dia ngambil, dimasukkan di variabel ini, dilempar ke view, ditangkap oleh view. Cara nangkepnya adalah ini sama, pengaitnya adalah berita. Ini berita, ini berita. Berarti datanya ditangkap di sini, kemudian di alias ya, di alias sebenarnya ini. Alias itu apa ya? Alias itu nama lain gitu ya. Nama lain. Dikasih nama lain string post. String post. Ya. Sehingga string post kemudian di echo ya, manggilnya pakai string post sekarang. Bukan string berita lagi, tapi pakai string post. Nah, ini hanya metode untuk mengasih nama lain gitu ya. Di string post. String post, ini juga string post gitu kan. Nah, ini gini. Kenapa judul dan berita? Ya karena kita manggil nama kolomnya apa. Nama kolomnya apa ya. Ini harus sama dengan yang di sini, judul nih. Nama kolomnya judul, satunya nama kolomnya berita. Gitu toh. Nah, ini judul, satunya berita. Itu ya. Nah, setelah diambil ya pakai n for each. Jadi intinya di dalam file view itu hanya ada ini. Dia ngangkep, kemudian di looping, kemudian di echo gitu. Atau ditampilkan. Sudah, data harusnya sudah tampil di tampilan view. Dan langkah ini bisa jadi langkah terakhir atau langkah pertama ya. Jadi membuat root itu bisa di terakhir atau di awal ya. Ya, saran saya sih di awal harusnya ya. Nah, ini juga mengingatkan jangan lupa routingnya ditambah ya di file roots. Karena kita membuat baru di sini ya kita buat root /berita dia memanggil file controller berita controller fungsi index. Setelah itu silakan running pakai PHP Spark kan gitu. Jadi seperti ini. Ya, begitu juga untuk yang create ya, untuk insert data kita pakai jangan lupa ini berita model selalu dipanggil di atas, kemudian return view create berita itu tahu nggak maksudnya? Jadi public function create ya, ini ya dia itu memanggil formulir create berita. Create berita adalah sebuah view ya, sebuah view yang namanya create_berita. Oke, kemudian public function store. Ini untuk menyimpan berita baru ya. Nah, ini pakai query builder lagi, tapi kita pakai save gitu ya. Ya, save itu dari mana? Dari sini nih. Nah, save. Nah, ini saving data ini, save. Ya, ini sama kayak kita insert perintah insert into gitu kan. Sama kayak query kalau kita pakai SQL ya berarti insert into nama tabelnya apa? Berita gitu kan. Nah, kemudian nama kolomnya apa kan gitu. Bla 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 bla. Kita tinggal mengganti tulisan itu menjadi save gitu ya, fungsi save. Nah, kemudian kalau ada fungsi return redirect. Redirect ini berarti meredirect ya. Jadi kalau perintah ini sudah dijalankan atas ini dia akan kemana gitu loh. Dia akan kemana? Nah, ini berarti dia akan ke mengakses controller berita. Jadi slash berita.
Nah, slash berita itu kan berita ini kan nama apa sih, Rek? Kalau mau dilihat di nah ini kan itu kan alamat ya, endpoint atau alamat. Jadi kalau ini diakses dia akan ke sini. Ya. Jadi caranya pakai redirect ini. Oke, itu. Nah, kemudian untuk tampilan formulir itu diperhatikan di bagian ini ya. Teman-teman perhatikan di bagian ini. Itu ada action pasti ya. Formulir itu harus ada actionnya ya. Dan di sini kok kelihatan tulisan set URL. Set URL itu apa, teman-teman? Set URL itu adalah sama dengan base URL tadi. Jadi dia akan menghasilkan URL localhost /berita store, ya, berita_store. Ini kalau nanti pindah domain, jadi dia akan menghasilkan URL vokasiub.com/berita_store gitu ya. Jadi set URL itu sama dengan base URL. Dia akan dinamis tergantung dari hosting yang kita set itu apa, ya hostnya apa. Nah, berita store ya. Mana nih routingnya? Nah ini kan berita_store. Itu ya, jangan lupa routing di root-nya juga diganti. Dan mengedit data ini jadi panjang karena kita pertama harus membuat formulir untuk menangkap data sebelumnya ya, yaitu di sini. Nah, ketika nangkap data sebelumnya itu mana sih tampilannya? Nah, ini ya, ketika ini kita klik edit, dia akan langsung buka formulir dan datanya keisi ya. Datanya keisi data itu gitu. Nah, ini kan tricky gitu ya. Gimana caranya kita ngeklik edit kemudian terisi data yang saya edit gitu. Nah, itu teman-teman pahami di sini, di bagian ini. Jadi kalau perintah tombol itu diklik, dia akan memanggil fungsi ini gitu ya, fungsi yang saya blok ini. Dia akan memanggil fungsi edit dengan membawa parameter ID ya. Apa ini parameter ID ini? Parameter ID ini ininya loh, Rek. Ya. Jadi ini kalau saya klik sorot ya, saya sorot edit gitu ya. Atau ginilah, biar paham lah ya. Nah, ini kalau saya klik edit, coba diperhatikan di bagian pojokan ini ya. Nah, itu apa itu? Karakter terakhirnya kan 3 ya. Kalau ini 4, kalau ini 5, kan gitu. Nah, kalau nggak percaya saya klik edit ya. Nah, ini nih, endpoint terakhir itu adalah ID-nya data itu. Ya. Kalau ini saya klik edit, dia akan membawa endpoint angka 4. Nah, yang ini, nah, dia akan membawa endpoint-nya nambah angka 5. Jadi dari ini kuncinya di sini. Ya, berarti kita setiap data itu akan dinamis. Jadi kalau ada data itu 1000, berarti dia akan ada ID 1 sampai 1000. Jadi kalau diklik URL-nya ini, klik button-nya ini, dia akan mengarah ke file yang sama, tapi datanya yang beda. Gitu. Ya, file yang sama, data yang berbeda. Nah, konsepnya seperti itu ya, teman-teman ya. Makanya di sini kok fungsinya jadi mana? Fungsinya jadi ini gitu, ada string ID. Kenapa? Karena kita butuh ID itu tadi untuk apa? Untuk menemukan data yang ID-nya ini gitu. Jadi kita melakukan query ke database. Ya, kita melakukan query kayak gini kan. Select bintang from kan gitu. Select bintang from berita where gitu kan, ada where-nya. Apa? Where ID sama dengan string ID gitu. Nah, jadi seperti itulah logikanya ya. Jadi kalau jadi query itu seperti ini ya, karena pakai query builder tinggal define string ID gitu. Ya, define string ID. Nah, kemudian tampil dong karena sudah diambil, kemudian dimasukkan datanya
dapat ya, datanya dimasukkan ke formulir. Itu satu step selesai. Setelah itu kan kita melakukan edit di sini kolom ini. Kita ganti datanya, terus kita klik update. Nah, ketika klik update, berarti kita melakukan update data. Berarti kita melakukan perintah query untuk update. Nah, ini dia. Ya. Yang diupdate apa? Datanya gitu ya. Caranya perintah update itu apa sih query-nya? Nah, ini cukup pakai ini ya, kalau di C4 update gitu ya. Nah, ini kan perintahnya harusnya apa? Kalau bahasa SQL-nya apa? Update, lupa saya. Ya. Di SQL-nya update itu apa sih? Nah, gini, update, ya gini kan. Nah, jadi update nama tabelnya, kolomnya apa yang dia diedit, terus kuncinya apa, pengaitnya apa, kan gitu. Sama aja di sini, jadi gini. Di update. Di ini update berita gitu kan. Update berita set apa? Apa aja yang di-update ya, tergantung di formulirnya ya. Inilah hebatnya CI ya. Jadi dari formulirnya itu kita langsung tahu yang mau diupdate apa. Yang diupdate judul sama berita gitu. Di set judul sama dengan apa. Jadi judulnya ini sama dengan apa ya, judul yang baru ya. Apa gitu ya. Koma judul sama berita gitu kan. Beritanya apa? Apa gitu ya. Where gitu kan. Where-nya apa? Where ID sama dengan string ID. Jadi ini query manualnya seperti itu. Ya, query manualnya seperti itu. Tinggal terwakili oleh kalimat update gitu ya. Ya. Nah, ini ID tetap dipakai. Kenapa? Karena dibuat untuk where. Ya, semoga paham. Update sudah, hapus, delete, gampang ya. Kalau delete itu ID-nya apa, ya ditangkap di sini, kemudian jalankan perintah delete. Apa sih kalau delete itu? Ingat, kalau delete apa? Delete from nama apa? Delete from nama tabel kondisi, gitu kan? Nah, berarti kalau di sini ini sama dengan perintah delete from berita, gitu kan? Where apa? Where ID, gitu kan? Sama dengan string ID. Ini ya. Nah, di string ID ini dipakai untuk pakai ID-nya di sini. Ya, dengan CI kita tinggal fungsinya delete gitu. Itu ya, CRUD di CI itu sesimpel itu. Nah, jangan lupa di kontrolnya dicek, disesuaikan ya. Nah, kemudian sistem login logout ya. Ini saya tuntaskan ya, karena ini saya rekam nanti. Saya upload untuk kelas lain juga. Kemudian fungsi sistem login logout authentication. Nah, ini yang pasti berubah adalah di bagian root-nya atau di bagian routing-nya itu pasti berubah ya. Kita lihat di routing-nya dulu, bagian root-nya. Mana root. Nah, ini ya root-nya kan ini. Root-nya ini ada grup namanya ya. Grup. Ya, ada grup admin out, ini harus kalian perhatikan. Intinya semua routing yang bisa diakses di dalam
grup ini itu harus login dulu. Kalau nggak login dia bisa diakses gitu ya, nggak bisa diakses. Kalau root di luar itu baru bisa diakses ya. Nah, jadi rootnya ada seperti itu. Jadi logikanya kalau kalian mau bikin aplikasi di dalam halaman admin harus login dulu ya, masukkanlah di dalam root ini dulu gitu loh. Nah, root ini namanya ada dibuat grup gitu ya. Nah, grupnya ini dikasih nama admin. Ini bisa ganti ini sebenarnya. Misalkan ini kamu ganti apa ya? Grup masuk misalkan ini juga bisa. Berarti alamatnya nanti menjadi /masuk/ isi berita kayak gitu ya. Nah, ini dibuat admin, jadi alamat yang bisa diakses di dalam ini itu harus di awal di depannya harus dikasih /admin baru /isi berita. Ya. Jadi logikanya gitu. Kalau ini bisa langsung diakses /login /logout bisa langsung diakses. Kalau ini kamu akses /isi berita nggak akan bisa. Karena dia berada di dalam admin. Berarti ngaksesnya ini harus /admin /isi berita. Isi underscore berita. Itu ya. Nah, kemudian itu untuk groupingnya. Kemudian kok bisa itu bisa jadi harus login dulu, Pak. Karena ada filter. Ya, karena ada filter ini. Kita mengaktifkan salah satu fungsi di CI4 ini namanya filter. Ya, filternya ini kita kasih nama out. Gitu loh. Ya. Jadi semua grup ini akan diterapkan filter out. Nah, filter out itu apa? Filter out ini untuk kita mendeklarasikan apa ya? Ini semacam apa ya? Fitur tambahan lah gitu ya. Jadi nah di Laravel itu juga banyak ya bagian ini ya, di bagian filter nanti juga panjang. Middleware istilahnya. Nah, jadi kita registerkan dulu, kita mau mengaktifkan sebuah filter, sebuah fitur tambahan namanya out ya. Kita kasih nama out. Nah, fungsi out ini akan memanggil sebuah kelas di dalam library-nya J4 namanya kelas filter, app filter, out filter. Ya. Nah, filter-filter yang lain di atas juga ada ini. Misalkan yang saya tahu misalkan CSRF ini. Ini untuk filter untuk mengamankan formulir dari serangan SQL injection ya. Jadi untuk pengamanan. Ini sudah jadi bawaan dari CI4. Di CI3 CSRF ini nggak aktif. Jadi secara teori CI4 jadi lebih aman daripada CI3 karena secara default dia sudah mengaktifkan fungsi CSRF. CSRF itu pengamanan form ya. Jadi formulir itu kalau ada hacker yang nembak form kita dari domain yang berbeda. Kalau CSRF-nya nggak diaktifkan, itu bisa orang insert data dari domain yang berbeda. Tapi kalau CSRF aktif, ya itu dipastikan dia ngisi data dari formulir kita. Nah, ini contoh ya. Jadi filter itu masuk di sini. Nah, jadi ini penting sekali untuk mengkonfigurasi file filter ini, ya, untuk mengaktifkan filter. Nah, kemudian setelah itu kita juga diminta untuk membuat satu tambahan ya di dalam filter ya, satu file namanya out filter. Ini juga namanya bisa berubah sih ini. Ya, kita ikut aja ya. Nah, di dalam out filter ini dilihat nih. Nah, ini ada aturannya, rule. Nah, rule-nya sebenarnya intinya di sini. Inti dari loginnya itu di sini. Ya. Ini ada fungsi untuk mengecek apakah seorang user itu sudah login apa belum. Cek jika user tidak login. Jadi kalau dia tidak login, yaitu ditandai dengan sessionnya, ya, ada session ya, istilah session ya. Jika sessionnya itu tidak aktif, maka dia akan di redirect ke login lagi. Nah, jadi ini sangat penting teman-teman, nanti kalau controller kalian namanya bukan login, ya ini harus diubah. Ini kebetulan controller kita yang login itu namanya fungsinya namanya adalah login. Jadi login ini ngambil dari mana? Dari ini. Nah, ini dari sini. Ya, kalau ini bukan login berarti ini harus diubah loh, ya. Nah, /loginnya harus diubah.
Nah, teman-teman apa sudah paham dengan session di native? Jadi kalau user itu login, dia akan didaftarkan session. Session ini yang akan selalu dicek apakah sessionnya masih aktif apa enggak. Kalau sessionnya sudah kadaluarsa, maka dia dilempar ke halaman login lagi. Ya. Nah, jadi ada session register yang untuk meregisterkan session waktu login, ada session destroy. Ya, session destroy itu untuk logout itu. Ya, saya harap teman-teman kemarin udah pakai itu ya waktu native itu kan ada session destroy. Nah, ini session ini untuk ngecek session, kalau ada sessionnya aktif, dia boleh login. Kalau nggak aktif, dia akan dikembalikan ke login. Makanya routing group ini, grup admin ini akan selalu aman ya, karena dia akan ngecek semua orang yang mengakses root ini, ya, mengakses berita underscore store gitu. Dia akan dicek dulu sama filternya, apakah dia sudah login, apakah sessionnya aktif. Kalau sessionnya tidak aktif, dia akan lempar lagi ke bawah ke sini, ke login. Itu ya ceritanya gitu. Kalau sessionnya masih aktif, contoh nih, saya habis login, saya close. Biasanya sessionnya masih aktif kan? Nah, fungsi filter nanti akan deteksi itu, oh sessionnya masih aktif. Jadi dia bisa langsung login. Nah, gitu ya. Kayak Facebook dan lain-lain ya. Aplikasi-aplikasi kita itu semuanya sessionnya di set lama itu. Tuh. Oke, filternya udah jadi. Yang lain-lain normal sebenarnya ya. Nah, contoh di bagian mana? Di bagian out controller ya. Nah, out controller ini kita buat fungsi untuk menangani tabel user gitu kan. Nah, sama out model. Mana modelnya? Nah, ini out model. Jangan lupa out model ya. Ini nanti yang akan kita edit waktu di bab 4. Kenapa? Karena kolomnya saya tambah. Nah, ini kolom awalnya cuma nama, username, password, status. Nanti akan ditambah lagi. Gitu ya. Nanti akan ditambah lagi kan. Oke, kemudian out controllernya itu apa aja? Ada fungsi login nih di sini nih, fungsi login. Jadi ini untuk ngecek apakah untuk ngecek, bukan ngecek ya, untuk ngecek, ya benar ngecek apakah username dan passwordnya itu ada di database, ada di tabel. Ya. Jadi kalau teman-teman lihat fungsi login ini, ya, jadi halaman ini itu ada 2 inputan yaitu username password. Ketika saya klik sign in, ya, dia akan mengakses sebuah fungsi atau metode ya. Jadi dilihat ya, ini. Jadi ketika saya klik login, dia akan mengakses URL ini /login tapi post ya. Tadi saya terangkan di awal kan, post itu berarti ngirim berita. Jadi itu tadi juga sama. Login itu konsepnya kenapa ngirim bukan ngambil? Sebenarnya ngambil. Cuma metode post ini kan lebih aman ya. Jadi post dan get itu bedanya kalau kalau get itu kita melakukan request ke server dengan membawa nilai ya, nilainya itu kelihatan di URL-nya itu kelihatan ditampilkan di sini. Tapi kalau post kita ngirim data ya, username sama password itu tidak dilewatkan URL ini. Nah, tapi dimasukkan di dalam header protokol HTTP. Jadi intinya lebih aman lah, nggak bisa ditangkap atau nggak bisa dibuka oleh penyerang gitu ya. Makanya pakai metode post ya untuk login itu. Jadi kalau login itu pakai post, nggak pakai get, karena kita pertimbangkan aspek keamanannya ya. Nah, jadi login, diklik login, kemudian apa fungsi login itu? Fungsi login itu isinya adalah ini gitu ya, fungsi login. Pertama dia melakukan pengambilan data dari formulir ya. Jadi username sama passwordnya diambil di sini dimasukkan. Caranya ngambil data dari formulir itu pakai fungsi string this request get post username. Sudah tahu kan kenapa username, kenapa password? Ya, username ini diambilkan dari name dari formulirnya ya. Nah, mana view-nya? Nah, ini view-nya di sini. Name ini sangat penting ya kalau di formulir.
karena ini menjadi pengait ya dengan pemrosesan berikutnya, name password. Jadi kita bisa tahu dia menginputkan username karena isinya dari sini, masuk di sini. Ditangkap username dan password ya, ditangkap dari isiannya dari sini, ditangkap. Kemudian setelah ditangkap diapain? Diproses ya. Ini dimasukkan ke variabel username sama password. Diproses, saya manggil model, saya melakukan pengecekan. Nah, teman-teman paham nggak konsep untuk ngecek login itu gimana sih? Nah, ini ada username pakai first. Nah, berarti ini perintah query-nya itu select bintang ya, from user where gitu kan. Where apa? Username sama dengan apa? Username-nya sama dengan string username yang kita inputkan dari itu tadi, and gitu kan. Password sama dengan string password. Kan gitu. Ya. Nah, jadi ini sama artinya dengan ini ya. Jadi ngecek apakah username, apakah data user dengan username ini dan password ini itu ada gitu loh. Ya, jadi baris ini tuh konsepnya kayak gitu. Dia ngecek apakah username sama password ini tuh ada di dalam tabel. Kalau di dalam tabel database nggak ada, berarti dia itu belum pernah register. Contoh passwordnya salah, ya berarti dia passwordnya berubah, nggak boleh masuk. Nah, konsepnya hanya ini tok, ngecek apakah dia data itu ada. Kenapa? Karena pakai logika AND ya. Jadi AND itu antara password dengan username itu harus benar-benar ada. Salah satu nggak ada itu nggak bisa gitu kan. Nah, sehingga di sini dicek ya. Nah, di sini ada password verify ya. Ada password underscore verify. Nah, password verify ini apa? Ya, jadi ini dicek jika string usernya ini ada ya. Oh gini ya. Jadi ini ngambil data kemudian dicek apakah user dan passwordnya ini ada gitu ya. Jika ada maka dia akan mendaftarkan sessionnya. Sessionnya diregisterkan ya. Ingat kita pakai password verify kenapa? Password verify itu adalah ini ya. Nah, password hash PHP function ya, karena passwordnya itu kita enkripsi menggunakan password underscore hash. Ya, kita enkripsi menggunakan password underscore hash. Nah, sehingga di sini kita juga harus kalau user ngetik username-nya Moko, passwordnya Moko, Moko itu tadi akan dikonversikan ke password hash ini biar jadi karakter yang sama dengan yang data yang kita simpan di database. Jadi ini penting banget ya, password verify ini. Nah, jadi dipastikan akan sama. Kalau sudah sama, kita akan meregisterkan dua session ini, username sama login-nya. Ya. Nah, login-nya true, username-nya tergantung username-nya. Nah, kalau sudah benar, akan di redirect ke halaman /admin. Ya. /admin ini berarti sudah masuk ke halaman admin. Gitu ya. Kalau salah, kita dikembalikan ke login page. Nah, dan kemudian juga ada fungsi logout di sini. Logout itu sama dengan native ya, cara logout itu adalah session destroy ya, sessionnya di destroy. Kurang lebih seperti itu ya untuk login penjelasannya. Nah, untuk bab 4 ini saya susulkan. Saya sudah membuat rekaman untuk bab 4 ini di kelas kemarin hari Senin. Ya, nanti saya sejajarkan dengan yang ini ya. Jadi kemarin saya nggak bahas bab atasnya, sekarang saya bahas bab atasnya. Nah, yang ini bab 4 sudah saya bahas di kelas kemarin, nanti saya gabung gitu ya. Nah, bab 4
Saya udah lumayan capek ini, hampir 2 jam. Nah, jadi untuk bab 4 nanti saya susulkan ya, pakai rekaman yang kemarin. Baik, sampai sini ada pertanyaan? Ya, saya nggak tahu nih, mungkin semuanya udah lemes ya. Nggak apa-apa, nanti didengerin aja rekamannya.